Halo guys, perkenalkan nama saya Eko Giriawan dengan NIM 23070111432. Di sini saya bersama teman Saya Angelin Laiwanta dengan NIM 2307011438. Saya Clarissa Maria Audrey Purba dengan NIM 2307012237. Saya Tedin dengan NIM 2307014399. Saya Michelle Natasha Sitorus dengan NIM 2307014405. Saya Hana Kartika Sari dengan NIM 2307037455. Di sini kami akan membahas tentang materi biopolimer. Stay tune ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Universitas Riau. Universitas Riau merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Riau dan merupakan universitas terluas kedua di Indonesia. Universitas Riau terdapat dua kampus. Yang pertama berada di Gobah, Jalan Patimura, nomor 9, Cintaraja, Kecamatan Sahil, Kota Pekanbaru, Riau. Yang kedua berada di Panam, tepatnya Jalan Bina Widya, KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Universitas Riau terdapat 10 fakultas. Yang pertama Fakultas Kelautan dan Perikanan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Kedokteran, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Keperawatan, yang keenam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang ketujuh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kedelapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang kesembilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang ke-10 Fakultas Teknik. Fakultas yang akan kami bahas yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2000. Fakultas ini memiliki 5 jurusan utama yaitu jurusan Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Arsitektur. Kemudian mempunyai 7 program studi sarjana yaitu S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Informatika, dan S1 Arsitektur. Kemudian mempunyai 5 program diploma yaitu D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Kimia, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Sipil, dan D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Kemudian mempunyai 2 program magister yaitu Magister Teknik Kimia dan Magister Teknik Sipil. Nah, Fakultas Teknik Universitas Riau sendiri mempunyai visi untuk menjadikan fakultas teknik yang unggul di bidang riset dan teknologi terapan di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. Fakultas Teknik Kimia terdiri dari 5 program studi, yaitu Teknik Kimia S1 dengan akreditasi A, Teknik Kimia S2 dengan akreditasi B, Teknik Kimia D3 dengan akreditasi B, Teknik Lingkungan dengan akreditasi B, dan Teknologi Pulp dan Kertas dengan akreditasi B. Program studi Teknologi Pulp dan Kertas D3 berdiri pada tahun 2018 dengan akreditasi B. Program studi ini berdiri karena adanya kerjasama dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper dan Universitas Riau serta dukungan oleh Tanoto Foundation. Gedung ini terdiri atas 6 buah ruangan kelas, ruangan dosen, musola, ruang baca, serta 6 buah laboratorium. Nah, jadi udah kenal dong dengan teknologi pulp dan kertas? Kami dari kelompok 2 TPKA akan menjelaskan tentang komponen kimia kayu, dissolving pulp, regenerative fiber viscose, modal, lyocell, viscose plant, woven dan non-woven fabric, dan tisu. Mari simak penjelasan dari kami. Nah, jadi teman-teman, komponen kimia kayu itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang komponen-komponen kimia kayu, mari dengar penjelasan berikut ini. Teman-teman, seperti yang Sadin bilang sebelumnya, komponen kimia kayu itu terdiri dari 4. Salah satunya selulosa. Nah, teman-teman udah tahu belum selulosa itu apa? Jadi, selulosa merupakan komponen kayu terbesar dan komponen penyusun dinding sel pada tumbuhan. Nah, selulosa sendiri tidak larut dalam air dan biasanya dapat ditemukan pada dinding sel pelindung bagian tumbuhan, terutama pada bagian batang kayu, dahan, dan bagian-bagian berkayu lainnya. Selulosa sendiri juga dapat ditemukan pada tumbuhan rendah seperti pada paku, ganggang, lumut, dan jamur. Nah, untuk kadar selulosa sendiri sekitar 40-50% dari berat kering kayu. Kemudian untuk kadar selulosa yang paling murni dapat ditemukan pada tumbuhan kapas, yaitu 98% selulosa. Selanjutnya, komponen kimia kayu yang kedua adalah hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan polisakarida yang tersusun dari berbagai macam jenis gula. Monomer gula penyusun hemiselulosa terdiri atas silosa, manosa, galaktosa, glukosa,
arabidosa, dan lain sebagainya. Kandungan hemiselulosa di dalam kayu berkisar antara 15% sampai 35% dari berat kering kayu. Komponen selanjutnya yaitu lignin. Lignin merupakan polimer alam yang merupakan bagian dari struktur kayu yang bukan karbonita. Nah, lignin ini juga berfungsi sebagai perekat untuk mengikat sel kayu secara bersama-sama. Lignin ini juga memiliki hubungan yang erat dengan selulosa yang dimana berfungsi untuk meningkatkan kekuatan pada sel kayu. Nah, kadar lignin pada kayu ini yaitu sebesar 20-25% bagian dari kayu. Lignin ini juga berfungsi sebagai penguat sifat-sifat dari mekanik kayu. Komponen kimia yang terakhir yaitu zat ekstraktif. Zat ekstraktif merupakan bahan organik dan anorganik ketika sel-sel kayu masih hidup. Sewaktu sel-sel tua telah mati, zat ekstraktif memiliki peranan penting dalam meningkatkan keawetan pada kayu. Zat ekstraktif sangat mempengaruhi terhadap kenaikan kalor kayu. Biasanya kadar ekstraktif pada kayu lebih kurang dari 10%. Oh, jadi komponen kimia yang paling banyak digunakan itu selulosa ya? Kira-kira apa saja ya yang dapat dihasilkan dari selulosa itu? Ya, betul sekali. Jadi, selulosa ini bisa menghasilkan banyak produk. Salah satu produknya dari dissolving pulp. Dissolving pulp merupakan produk penting yang dapat diperoleh dari kayu atau non-kayu. Industri dissolving pulp pada umumnya menggunakan bahan baku kayu atau kata linter. Dissolving pulp juga dikenal sebagai dissolving cellulose, adalah pulp kayu yang telah diplester atau serat kapas dengan kandungan selulose tinggi lebih besar dari 90%. Pulp ini memiliki sifat khusus terutama pada titik pencernaan yang tinggi serta distribusi berat baku dan sebagainya. Dissolving pulp memproduksi untuk keperluan yang memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi, terutama pada kandungan hemiselulosa yang rendah, karena kandungan hemiselulosa yang serupa secara kimia dapat mengganggu pada proses karbon. Dissolving pulp diproduksi dengan dua metode. Yang pertama itu prehidrolisis pulp, yang kedua itu sulfit asam. Pada metode yang pertama, prehidrolisis, kadar selulosa alfa yang dihasilkannya itu 94-96%. Sedangkan pada metode yang kedua yaitu sulfit asam, dissolving pulp menghasilkan kadar selulosa alfa yang lebih rendah yaitu 90-92%. Dissolving pulp digunakan dalam pembuatan serat rayon dan beberapa turunan selulosa lainnya. Serat diregenerasi merupakan serat yang terbuat dari pulp kayu asli yang dilarutkan secara kimia dan diekstruksi sebagai filamen seperti ini dan kemudian dipotong menjadi serat standar. Serat regenerasi ini terbuat dari bahan selulosa mentah alami yang dilarutkan dengan bahan kimia yang menghasilkan serat regenerasi yang menghasilkan pulp asli. Selulosa yang diregenerasi menghasilkan viskos, modal, dan lyocell. Viskos dan modal dihasilkan dengan cara melarutkan selulosa pada karbon disulfid, sedangkan pada lyocell diproduksi dengan cara melarutkan selulosa dalam pelarut organik seperti N-methylmorpholin dan N-oxide glycerol. Nah, hasil regenerasi selulosa yang pertama yaitu viskos. Viskos merupakan salah satu jenis rayon yang dalam pembuatannya menggunakan serat alami berupa kayu dan hasil pertanian yang diregenerasi menjadi serat selulosa. Nah, struktur selulosa dipertahankan dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, pulp selulosa dilarutkan dengan menggunakan natrium hidroksida dengan adanya karbon hidroksil. Nah, larutan dari viskos ini dinamakan juga dengan serat viskos. Larutan ini nantinya akan dimatangkan dengan menggunakan asam sulfat. Yang kedua adalah modal. Modal adalah salah satu jenis rayon dan juga serat selulosa semisintetis yang diproses melalui proses pemintalan pada selulosa yang sudah dilarut. Modal dapat dibuat secara sendiri maupun dengan spandek, dan juga modal dapat dibuat menjadi kain yang berkualitas baik. Modal diproses dalam kondisi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih stabil dibandingkan dengan rayon standar pada saat basah. Modal memiliki sifat dan rasa yang lembut di tangan seperti kapas. Modal dapat juga dikeringkan tanpa adanya kerusakan karena adanya peningkatan keselarasan molekul. Modal juga memiliki serat yang lebih sedikit dibandingkan kapas karena adanya gesekan pada permukaan yang
atau tenunan adalah bahan tekstil yang dibuat dengan cara menganyam benang-benang pada sudut tidak lurus satu sama lain. Proses ini melibatkan dua set benang. Benang langsing atau warp disusun sejajar panjang kain dan benang pakan atau weft yang disisipkan secara horizontal atau melintang pada benang langsing. Teknik ini menghasilkan kain yang kuat dan stabil. Keuntungan dari kain woven yaitu ketahanan dan kestabilan bentuknya yang baik. Kain woven tidak mudah melar dan kekuatannya lebih baik daripada kain rajut. Kain woven umumnya digunakan untuk sebagai bahan pakaian seperti kemeja, celana, dan jaket. Juga umum digunakan pada peralatan rumah tangga seperti gorden dan juga spray. Contoh umum kain woven termasuk denim, flanel, dan satin. Metode tenun dan benang yang digunakan dapat menciptakan tekstur dan kualitas kain berbeda, sehingga memungkinkan berbagai aplikasi dalam industri tekstil dan fashion. Dan woven adalah jenis bahan tekstil yang dibuat tanpa proses pengayaman atau penenunan yang konvensional. Istilah woven merujuk pada kenyataan bahwa serat-seratnya tidak dijalin bersama-sama layaknya kain biasanya, melainkan serat-seratnya digabungkan dengan beberapa metode seperti pemasukan, penekanan panas, dan perekatan kimia. Dalam proses pembuatannya, dalam woven dikategorikan menjadi 4, yaitu textile relay, paper relay, polymer extraction relay, dan terakhir hybrid combination. Adapun contoh-contoh non-woven yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada selimut, lap, ada tisu, baik itu tisu basah, tisu wajah, dan lain-lainnya. Lalu ada APD, ada taplak meja, penyaring teh, dan pembungkus kopi. Contoh non-woven yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tisu. Tisu merupakan sejenis kertas ringan yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti tisu wajah, tisu toilet, kertas tisu higienis, kertas membungkus, dan lainnya. Nah, pada dasarnya, bahan yang digunakan pada pembuatan tisu ini sama dengan bahan pembuatan yang digunakan pada pembuatan kertas, yaitu garis serat dan juga bujur kertas. Ada dua macam proses pembuatan tisu. Yang pertama, terbuat dari produk kertas murni, yaitu yang terbentuk dari kayu yang terkemas. Umumnya terbuat dari kertas fujin yang merupakan kombinasi dari kayu lunak sekitar 30% dan kayu keras sekitar 70%. Pada proses akhir, untuk mendapatkan hasil ketahanan pada tisu, dapat ditambahkan dengan air, bahan kimia, dan juga pembentuk. Yang kedua terbuat dari kertas daur ulang. Kertas bekas dikumpulkan, disortir, dan dibawa ke pabrik-pabrik kertas. Kemudian kertas tersebut diolah dengan cara dicampurkan air dan bahan kimia. Selanjutnya campuran tadi disaring, dimurnikan, dan diolah menjadi pulp. Nah, pulp itu nanti silang yang akan menjadi tisu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai biopolimer tentang komponen kimia kayu hingga menjadi produk yang dapat kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi udah tahu dong apa saja komponen kimia pada kayu, dissolving pulp, regenerative fiber, woven, dan non-woven. Pastinya udah tahu juga dong apa saja contoh produknya yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bermanfaat ya. Ya, semoga berguna untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.